Halo lur, jumpa lagi dan inilah Sony Ericsson Xperia Pro MK16i, ponsel andalan Sony di tahun 2011. Di tahun itu Sony juga merilis Xperia Play, Xperia Neo, dan beberapa seri lainnya. Kalau dilihat sekilas, HP ini memiliki kemiripan dengan Sony Ericsson Xperia Neo V, terutama di tampilan depannya ya. Di masa lalu, Xperia Pro ini dihadapkan pesaing berat seperti Samsung Galaxy S2, Nokia Lumia 800, ataupun HTC Sensation. Ya, kalau kita flashback ke masa lalu, persaingan ponsel memang lebih seru ya. Banyak brand, banyak variasi desain, kalau sekarang banyak yang tumbang. Ya, semoga bisa comeback lah ke Indonesia seperti Motorola. Buat sekarang kita lihat depannya dulu. Ini ada sensor-sensor, kamera selfie, earpiece, Sony Ericsson, layar utama, Xperia, tombol pilihan, home, dan kembali. Di sisi kanan terdapat LED notifikasi, port HDMI, tombol volume, dan tombol shutter kamera. Untuk sisi kirinya terdapat tombol power dan jack audio 3,5 mm. Sisi atas terdapat port micro USB. Untuk bawahnya cuma ada lubang gantungan ya. Di bagian belakang ada mikrofon, kamera utama, LED flash, tulisan XD, lalu Xperia, logo Sony Ericsson, dan speaker. Jika di slide menyamping terdapat tombol full QWERTY. Cuma ini seperti diisolasi ya, mungkin biar lebih aman, plus tombolnya nggak protol. Ponsel seberat 142 gram ini bodinya dari polikarbonat. Untuk kondisinya setelah belasan tahun udah lecet-lecet, banyak cat yang terkelupas, apalagi bagian frame samping ini sebenarnya bukan warna hitam ya, tapi berfinishing chrome yang mengkilat gitulah. Efek umur, efek penggunaan, jadilah seperti ini. Tapi HP tua ini ternyata masih segel cuy. Segel seperti ini sudah mulai langka di ponsel jadul ya, kebanyakan udah dibongkar. Untuk urusan desain, HP ini menunjukkan ciri khas ponsel Xperia di tahun 2011-an, seperti sisi atas dan bawahnya yang membulat. Bagi fanboy Sony udah nggak asing lah dengan desain seperti ini. Kata Pro yang disematkan pada nama HP ini sepertinya mengacu pada kemampuannya dalam menampilkan tombol full QWERTY. Kalau di tahun sebelumnya 2010 ada Sony Ericsson X10 Mini Pro yang memiliki konsep desain yang serupa, plus juga ada tombol full QWERTY-nya. Bisa dibilang Xperia Pro ini generasi penerusnya ya. Xperia Pro memiliki layar seluas 3,7 inci. Jenisnya LED backlit LCD, 16 juta warna, berasio 16:9, resolusinya 40 x 854 pixel, memiliki kerapatan hingga 265 ppi, plus sudah diproteksi scratch resistant glass. Buat kualitas layarnya udah bagus ya, terlihat jernih. Dari segi warna ataupun kontras juga lumayan di masanya. Di sektor inilah yang saya suka dari ponsel Sony. Bahkan di ponsel yang lebih jadul itu juga memiliki kualitas layar yang bagus, terutama di keluaran tahun 2008 sampai 2009. Xperia Pro juga dibekali Mobile Bravia Engine. Fitur yang biasanya ada di TV Sony ini bisa meningkatkan kualitas foto ataupun video. Ya intinya jadi lebih sedap dipandang lah. Cuma saya lebih memilih untuk mematikan fitur ini ya, karena untuk jepret-jepret foto butuh visual senatural mungkin, kecuali buat nonton video sih. HP yang belum 4G ini masih mengandalkan konektivitas 3,5G alias HSDPA. Untuk konektivitas lain ada Wi-Fi, Bluetooth, GPS, FM radio, dan HDMI. Cukup lengkap di masanya ya. Sony Ericsson Xperia Pro berjalan pada Android versi 2.3.4 alias Gingerbread. Bisa di-upgrade hingga 4.0.4, es krim sandwich,
Chipsetnya menggunakan Snapdragon S2 berkecepatan 1 GHz. Grafisnya memakai Adreno 205. Untuk RAM-nya sendiri hanya 512 MB. Buat internalnya 1 GB. Ada slot memori juga ya. Dan baterai berkapasitas 1500 mAh. Efek dari sistem Android yang jadul, makin banyak aplikasi yang tidak support. Sama halnya dengan Play Store-nya. Meski sudah saya install dengan versi terbaru sesuai dengan Android-nya, tetap saja nggak bisa masuk. Padahal Gmail dan passwordnya sudah benar ya. Alhasil saya harus cari aplikasi di website lain. Itu pun kadang tidak bisa diinstal, plus kadang aplikasinya langsung crash. Seperti biasalah derita HP jadul. Tapi untuk aplikasi Facebook ini masih bisa berjalan dengan normal ya, meskipun menggunakan versi Lite. Kalau buat main game masih oke, masih lancar lah, asal sesuai dengan spek HP-nya. Namun juga ada beberapa game yang sudah mulai error. Ada yang masih ingat dengan game-game ini nggak lor? Dulu game seperti ini pernah populer ya. Nggak lengkap rasanya kalau nggak bahas di sektor musik. Untuk tampilannya seperti ini, Sony juga memberikan fitur X-Loud agar suara lebih membahana. Ada pula pilihan equalizer, sayangnya nggak bisa atur manual. Ini Sony lupa apa gimana ya? Padahal fitur ini penting sih, terutama bagi saya. Untuk kualitas speakernya bagus ya, tapi nggak wow banget sih. Intinya kalau buat denger lagu pop atau dangdut masih oke lah. Xperia Pro memiliki kamera depan yang beresolusi VGA. Untuk kualitasnya jangan berharap lebih ya. Intinya apa adanya lah, yang penting tampil gambarnya. Untuk kamera belakangnya beresolusi 8 MP, sudah autofocus. Sensornya memakai Sony Exmor R, aperturnya 2.6 dengan focal lengthnya 4,1 mm, ditemani LED flash, punya fitur face atau smile detection, stabilisasi untuk foto atau video, plus bisa rekam video HD 720p 30 fps. Untuk pengaturannya seperti ini. Ada pilihan mode, skin, exposure, dan masih banyak lagi. Meski sudah belasan tahun, namun hasil fotonya tetap kelihatan bagus ya. Sesuai dengan karakter Sony yang menonjolkan natural apa adanya. Warnanya juga cakep, tajam, dan masih istimewa. Ya, ini adalah video dari Sony Ericsson Xperia Pro MK16i. Panjang bener dah namanya. Untuk resolusinya dia bisa XD ya, 720p.
Kalau dilihat dari preview layarnya ini bagus sih. Udah ada stabilisasi juga. Kita buat jalan. Ini langsung tembak ke langit. Bagus ya birunya. Gimana menurut kalian? Silahkan dinilai lur. Sony Ericsson Xperia Pro. Sesuai dengan namanya, HP ini hampir pro di segala sisi. Layar, kamera, multimedia, semuanya cukup bagus. Penambahan tombol QWERTY menjadi nilai plus tersendiri. Karena di masa itu masih banyak orang-orang yang suka keyboard fisik dibanding layar sentuh. Alasannya selain lebih nyaman juga meminimalisir typo atau salah ketik. Mungkin Anda punya alasan lain, silakan tinggalkan komentar ya. Itulah review Sony Ericsson Xperia Pro. Terima kasih sudah menonton. Selamat bernostalgia. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Darmatur suwun dulur.